Katanya orang harus Mhm. tertawa tuh 1 hari berapa kali gitu. 20 kali katanya baru sehat gitu. Pemilik platform, investor, Ah hah. sama pekerja itu Oh. multi pihak, prinsipnya koperasi, bersama-sama membangun bersama. Anak-anak muda dengan kasih tahu, "Ini loh, bahwa nanti bisnis yang kita kembangkan, Ah hah, startup ini ah hah. adalah melibatkan masyarakat. Oke. Masyarakat ikut serta jadi Iya pemiliknya." Dia iya seneng, Pak, iya. bisa. Nah ini Jadi tinggal kita bagaimana mensosialisasikan ini ya. baik, hari ini saya ketemu dengan profesor yang punya 2 gelar S3. Luar biasa. Dan saya membaca sedikit profilnya, ini boleh dibilang salah satu bapak koperasi Indonesia mungkin. Karena disertasinya beliau adalah tentang koperasi. Dan ini menjadi penting. Di dunia teknologi ini ada satu istilah yang namanya platform kooperatif. Nah, apa kabar Prof Kun? Iya, kabar baik, Pak Hari. Luar biasa. Ini kelihatannya masih semangat ini, luar biasa ya. Harus tetap semangat, Harus ya. harus tetap semangat ya. Sebelumnya selamat ya, sudah Terima kasih dikukuhkan sebagai guru besar ya. Terima kasih Wah, banyak, ini ya. perjuangan yang luar biasa. Iya, Berapa iya, tahun Prof untuk bisa mencapai guru besar? Iya, saya mengajar itu dari tahun 94. 94. 94 mengajar, Mhm. ya berarti ya 28 tahun. 28 tahun Prof ya. 28 Waduh. tahun ya. Mengajar di BINUS Aha. mulai tahun 94. 94 ya. 94. Ini identik profesor dengan Iya. usia ini kan Iya. sangat ini kelihatan kok nggak kelihatan ya Prof. Ini awet mudanya di mana nih? Enggak lah. Kan saya dapat profesor itu SK itu umur 55 ya. Pas bulan Juni tuh. Oh, oke. Saya lahir di bulan Juni, saya dapat SK guru besar Waduh, bulan Juni ya. sebagai bulan hadiah Juni. ulang tahun nih ceritanya. Dia ulang tahun. Waduh, Nah itu berkah ya. 28 tahun saya mulai masuk BINUS 1994. Sebelumnya ya belum pernah jadi dosen. Oke. Ya perjuangannya ya lumayan ya. Lumayan. Saya kira cukup menguras energi lah. Tapi saya senang sih ketemu dengan Yeah. Prof Kun. Saya juga Yeah. udah cukup lama ya ketemu Yeah. dengan Prof Kun juga. Saya bilang Prof Kun orangnya nggak serius ya. Dan serius dalam arti selalu ada canda dan Yeah. tawa gitu ya. Apa memang ini gayanya Prof Kun Iya, yang karena- membawa hidup ini Iya. terlihat tuh nggak sulit sepertinya gitu, santai. Ya apa Gimana? ya? Saya sih melihat gini ya, kalau Mm-mm. kita punya masalah, berarti kalau bisa hati kita juga dalam kondisi yang sehat gitu, Oke. bugar gitu ya. Karena kalau kita ketemu masalah terus kondisi hati kita nggak bagus kan malah nggak bisa terselesaikan masalahnya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin dengan begitu maka dalam suasana yang enak gitu ya Pak Haris. Mhm. Enjoy gitu masalahnya bisa selesai gitu Oh, aja. ada. Itu Iya. rahasia ya. Dan Iya. nggak semua orang loh bisa begitu loh. Gimana caranya bisa Ya, seperti itu? apa ya? Mhm. Katanya orang harus Mhm. tertawa tuh 1 hari berapa kali gitu. 20 kali katanya baru sehat gitu. Oh. Nah, itu ya cobalah. Tapi Oke. saya sudah coba sih kalau suntuk gitu menyelesaikan masalahnya berat jadinya. Oke. Kondisi kita lagi Jadi repot. punya tips apa nih bisa akhirnya membawa tuh ke arah sana? Apa suka bernyanyi, Ya. larinya atau karaoke atau? Ya, Aha. ya. Saya suka musik, Oh, senang. musik. Senang tapi nggak bisa main kan. Iya, ya. Saya senang musik rock gitu Oke. ya. Oh, Semua gitu. jenis musik lah. Waduh. Iya, tapi paling seneng ya Paling musik seneng. rock gitu. Oke. Dengerin enak gitu kayak semangat ya. Ya tapi paling kalau di mobil sendiri ya. Kalau di mobil banyak orang kan belum tuh seneng sama musik rock. Dikiranya ini musik Tapi nggak apa kelihatan ini. loh Prof ini Iya, suka iya. dengan musik rock. Yang saya tahu ya Prof. Kalau Kelihatannya kita keroncong ya. iya, kalau kita acara-acara gitu ya di kampus di mana-mana, kalau rock kayaknya Prof nggak joget, tapi kalau dangdut joget. Ya, Hah? Koplo dia ini joget ya? Dangdut Gimana? juga suka. Oh, Dangdut. suka ya. Dangdut kan musik Indonesia ya. Oke. Ya. Saya kecil di Jawa jadi Oh. saya kira mungkin musik pertama yang saya kenal mungkin ya kasidahan sama dangdut lah. Iya, Oke. iya. Nah, saya juga baca Iya. profil dari Prof Kun sendiri sih. Hmm. Healingnya juga salah satunya adalah main motor gede nih. Iya, iya. Waduh, ini Iya, memang suka dari dulu motor gede nih. Ya
dulu kan saya di perkebunan ya, ayah saya kerja di perkebunan itu dulu memang banyak motor besar, motor-motor lama kayak Java, BSA gitu ya, Harley juga gitu. Tapi waktu itu ya kita cuma jalan turun terus kita didorong gitu aja, terus nanti kita naikin ke atas, nggak ada mesinnya. Waktu kecil ya. Terus ya lingkungan saya dulu memang banyak motor sih, jadi akhirnya kebiasaan itu terus sampai sekarang. Oke. Nah ya motor itu menarik gitu loh Pak Haris. Oke. Naik motor tuh ya buat saya ya enak lah gitu ya. Udah touring kemana aja nih ceritanya Ya, kalau bicara touring? sekarang ini ya beberapa tahun belakangan ini saya terus terang udah nggak lagi touring ya. Karena mungkin kadang-kadang kalau kita mau naik motor tuh keluarga pada pikiran semua. Berdua ya? Iya. Aduh nih bapak nih gimana nih? Jawa Aduh, lah gitu. Jawa, saya Iya, pernah iya. Jawa. Oke, Touring oke. enak. Iya. Ya. Itu salah satunya juga rahasia dari Prof Kun kenapa akhirnya pembawaan bisa ketika stres juga ada istilah anak sekarang tuh healing gitu ya. Kemana atau dengan hobinya yang sekarang itu menjadi salah satu cara juga. Ya naik motor itu enak lah gitu. Tapi motor kecil juga ya. Maksudnya motor tuh nggak selalu besar ya. Artinya cc-nya yang motor-motor biasa juga saya suka. Vespa juga saya senang. Motor gede juga saya senang. Hari ini pakai motor nggak? Enggak, pakai mobil. Kalau Soalnya pakai jalanan motor- udah mulai macet pakai nih. motor nggak bisa SMS ya. Iya Nggak gitu bisa ya. WA-an. Oh gitu ya. Ya kan jalanan udah Waduh, luar biasa ya. Jalannya macet banget. Prof ya, jadi mungkin salah satu alternatif ya motor itu ya menjadi salah satu hal yang mungkin bisa mengurangi lah gitu ya. Nah kita nggak bicara tentang itu, tapi hari ini ada yang menarik nih Prof. Jadi Prof akan dikukuhkan gitu ya sebagai guru besar, secara SK juga sudah turun gitu ya. Sebenarnya apa sih yang Prof kejar yang pada akhirnya guru besar itu terjadi atau didapatkan gitu ya? Sebenarnya kan kuncinya kan kita sebenarnya kan melakukan semua amanah yang harus kita jalankan ya. Jadi saya kira guru besar itu barangkali buat saya, mungkin juga buat semua dosen adalah sebagai sebuah pencapaian gitu atau juga pengakuan lah di dunia akademik karena kita mengurus jenjang jabatan akademik dengan baik ya. Tapi sebenarnya kuncinya kan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan baik, mahasiswa, melakukan penelitian dengan baik, melakukan pengabdian masyarakat ya, itu sebenarnya kuncinya kan di situ ya. Dan juga selalu terus mengembangkan diri kita ya. Jadi sebenarnya guru besar itu adalah sebuah proses pengakuan atas upaya kita. Jadi sebenarnya ya menurut saya itu bukan tujuan ya. Ya itu adalah sebuah proses pengakuan. Tujuan kita ya bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberikan manfaat lah buat orang lain. Makin besar dampaknya ya makin bagus menurut saya gitu. Nah, ngomong-ngomong manfaat, apa yang mungkin Prof? Sebenarnya Prof ini ingin memberikan manfaat apa sih? Bidang apa yang Prof? Saya lihat gini ya Pak Haris ya. Saya kan bidang ilmu manajemen ya. Kemudian konsentrasi saya lebih ke strategic management. Nah, saya lihat tuh sekarang ini kondisi pertumbuhan perusahaan udah luar biasa ya. Udah masuk ke transformasi digital dan lain-lain gitu. Bahkan beberapa tahun belakangan ini kan muncul konsep sharing ekonomi gitu ya. Itu membawa banyak perusahaan itu maju pesat ya. Mereka memiliki aset yang sangat besar gitu. Dan itu semua dimulai dengan memanfaatkan sumber daya ya. Sumber daya masyarakat ya. Itu kan community base ya yang dijadikan dasar itu. Saya ngelihatnya betul perusahaannya semakin besar, tapi pekerja ya yang ada di perusahaan itu kok tidak bisa ngambil keputusan, kok tidak bisa ikut memiliki, padahal kan memulainya dari awal bersama-sama gitu. Jadi saya ingin memberikan kontribusi bahwa ini mesti ada model bisnis yang pas nih gitu. Sharing ekonominya saya kira bagus, tapi mesti ada model bisnis yang pas itu. Saya menyebutnya sebagai platform kooperatif kooperatif. Itu di negara-negara beberapa negara sudah cukup banyak dibahas, banyak dipraktekkan gitu. Iya, nah ini kemarin juga saya ngomong sama tim juga. Ini Prof ini menarik nih platform kooperatif gitu ya, sebagai bisnis model baru untuk
untuk bicara tentang bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonominya Iya. kita gitu ya. Ini maksudnya gimana sih Prof Kun? Memang kalau Iya. saya baca sedikit ada kaitannya dengan koperasi dan lain sebagainya. Iya, gitu ya. jadi sebenarnya gini, platform kooperatif itu kan sebenarnya sharing ekonomi yang ada sekarang ini kan pelakunya ya Pak, pelakunya kan investor, pemilik platform, sama pesertanya, pekerjanya, yang aktif sebagai anggota lah. Ya. Nah itu kan ada 3 tuh. Nah pemilik platform sama investor saya kira pasti akan menikmati banyak hal ya dari bisnis itu. Ya. Tapi yang belum menurut saya, yang perlu kita pikirkan adalah pekerja nih. Itu biasanya kan banyak jumlahnya. Iya, Bisa ribuan, bisa Betul, ratusan betul. ribu, bisa jutaan. Nah, betul. maksudnya platform kooperatif adalah bahwa 3 pihak ini itu memiliki memiliki sumbangsih dalam pengambilan keputusan dan juga menikmati hasil di antara ketiga pihak yang bekerja sama tadi itu. Okay. Jadi contoh misalnya ya, pemilik platform pasti kan dia pasti kuat di bidang teknologi informasi kan, dia punya platformnya kan. Pemilik investor juga sama. Nah ini pekerjanya nih. Nah kita nggak tahu ya Pak Haris ya. Kadang-kadang kan algoritma yang rumit itu dibangun untuk bikin platformnya. Kadang-kadang pekerjanya nggak tahu. Maksud saya platform kooperatif adalah bagaimana misalnya beberapa pihak ini menjadi sebuah koperasi mereka itu. Pengambilan keputusannya bersama. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan ini besar, maju misalnya seperti udah punya aset mungkin triliunan, si pekerja ini juga menikmati. Ini beda sama yang marketplace yang sekarang ini ada ya? Bisnis modelnya beda? Iya, kalau tempatnya bisa bebas, tempatnya bisa membangun marketplace bisa. Tapi maksud saya dari sisi kepemilikan bisnisnya. Jadi pemilik platform yang punya platformnya, kemudian satu lagi adalah pemilik modal pasti, investor. Nah satu lagi kan yang masyarakat nih, yang community-nya. Nah community-nya itu turut bersama-sama untuk menjadi tim manajemen. Kalau yang marketplace sekarang ini sudah masuk dalam konsep platform atau bisnis model platform kooperatif? Yang pekerjanya, yang pedagangnya, yang pekerjanya belum. Bapak pasti lihat kan pasti itu keuntungan maaf ya kalau Bapak punya platform, maaf Bapak tidur aja terus dana masuk kan. Betul. Kalau ini enggak, jadi sama-sama tuh antara yang pemilik platform, investor sama pekerja itu multi pihak. Prinsipnya koperasi bersama-sama membangun bersama. Ini boleh disimpulkan bahwa ini bagaimana mendigitalisasi koperasi yang lama ke dalam digital. Betul. Jadi langkahnya kan gini, pertama bisa aja sekarang ini yang sudah mengembangkan konsep sharing ekonomi, perusahaan-perusahaan besar itu memberikan hak lebih besar kepada pekerjanya. Bisa ya Pak Ari? Ini pengambilan keputusan nih mengenai penetapan harga. Ayo kita ngobrol, diskusi. Terus Anda juga pemilik loh sebenarnya. Gitu. Maksudnya kan kalau 3 pihak ini bersatu kan, ini dimiliki oleh multi pihak. Kalau sekarang kan seperti seolah-olah yang memiliki perusahaan itu adalah pemilik platform sama investor, sementara pekerjanya kan nggak jadi pemilik. Iya betul. Ya betul. Itu pertama bisa ya. Betul. Artinya kan ini sudah jalan begitu, banyak yang udah besar-besar. Gimana nih kalau dia ikut jadi pemilik? Atau kita bisa berhimpun di dalam koperasi, membuat platform baru gitu ya. Platform baru tuh saya kira ya, Pak Haris ya, Indonesia ini kuat di keunggulan domestik, misalnya tentang perikanan. Itu luar biasa ya, perikanan kita, kelautan itu luar biasa. Gimana kalau para nelayan itu ya bikin platform, kemudian nanti si pemilik platform yang menyediakannya, investornya ada, terus ini anggotanya nelayan. Tapi si nelayan tadi itu bersama-sama Pak, ngambil keputusannya bareng-bareng, menetapkan harga bersama-sama. Kalau ada keuntungan dibagi sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kan bagus ya Pak ya? Iya betul. Artinya pertama ya Pak, kesenjangan ekonomi itu menjadi bisa teratasi karena kan ada keseimbangan kepemilikan, tidak semua terpusat di modal besar, tapi juga artinya para pekerja, para nelayan tadi juga bisa menikmati keuntungan tersebut. Kemudian itu kan menjadi pembelajaran bersama Pak. Artinya yang memikirkan perusahaan itu bukan hanya pemilik platform sama investor, nelayannya juga ikut. Ini contoh ya, atau pedagang ikannya juga ikut terlibat.
itu di perikanan saya kira bagus ya. Jadi saya kira bisnis-bisnis yang basisnya keunggulan domestik itu menurut saya mesti dikembangkan dalam bentuk platform kooperatif ini. Di Indonesia sendiri sudah. Nah ini masalahnya. Jadi platform kooperatif itu kan memang asalnya dari luar ya, dari negara lain. Di beberapa negara sudah sangat maju ya, di beberapa negara Skandinavia, di Eropa, di Amerika tuh mereka buat para pemilik mobil bikin, para pemilik kos-kosan bikin platform kooperatif, Pak. Luar biasa itu. Nah, di Indonesia ini belum. Yang sudah itu waktu kemarin saya audiensi dengan Menteri Koperasi itu ini Slankers itu. Oh iya. Slankers itu dihimpun dalam sebuah, di kita namanya koperasi. Yang band slang. Ya, multi pihak. Ya kan ada penggemarnya, mungkin ada ada bandnya, kemudian ada pemilik platformnya. Tapi saya belum lihat ya Pak ya. Saya dengar dari Pak Menteri aja bilang gitu. Oke. Nah pada akhirnya Prof Kun mulai concern terhadap platform kooperatif bisnis model ini yang artinya seberapa besar semangat Prof Kun untuk bisa bahwa ini menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan gitu. Jadi kan sebenarnya ini ya Pak, mungkin terkait dengan visi kita juga. Saya bekerja kita ini di BINUS ini kan juga ada fostering empowering the society ya. Jadi membina dan memberdayakan masyarakat. Saya kira membina dan memberdayakan masyarakat itu bidang ekonomi itu menjadi salah satu yang penting ya Pak. Karena itu kalau ekonomi kita baik mungkin punya dampak yang sangat bagus di sektor lain begitu. Nah, oleh karena itu memang perguruan tinggi ya dosen harus memikirkan ini ya, keseimbangan ekonomi, pemerataan itu kan penting ya. Nah, kalau kita yang nggak mikirin tuh kan kita harus bantu pemerintah lah untuk memikirkan ini supaya bisa terjadi pemerataan yang bagus ya. Kalau enggak ya gimana ya Pak Haris ya, orang akan makin susah kehidupannya kalau ekonominya nggak bisa kita bangkitkan. Banyak negara yang maju basisnya dari ekonomi kecil dan menengah gitu. Karena itu kan bisa besar tuh Pak skalanya. Skalanya kan bisa besar. Nah, dan juga yang terlibat juga banyak gitu. Jadi kita berharap ya banyak teman-teman nih yang mendukung bahwa ini tuh kita perlu pikirkan nih masyarakat kebanyakan supaya ekonominya bisa maju. Kita bisa bisa kita kembangkan model bisnis yang betul-betul bisa membantu mereka untuk bisa mandiri gitu. Nah, saya pikir melalui koperasi ini sangat bagus ya, karena koperasi itu kan kepemilikannya kan bersama anggota gitu ya. Dan prinsip-prinsip nilai-nilai koperasi ini saya kira sangat baik ya. Dan harusnya sih Indonesia karena udah menganut juga ekonomi koperasi juga sejak dulu juga nggak terlalu sulit atau mungkin apa sih Prof lihat tuh? Ya kalau dari sisi legal ya pasal 33 kan jelas bangun usaha yang tepat itu adalah koperasi. Peraturan, ketentuan semua sebenarnya kita mendukung ya. Yang masalah adalah diimplementasi. Jadi teman-teman di koperasi itu gini Pak Haris, banyak berpikir tentang ideologi. Ideologi koperasi, nilai-nilai, sendi-sendi dasar gitu ya. Itu saya kira kita serahkanlah kepada ahli-ahli yang memang menekuni bidang itu. Saya lebih kepada bisnis koperasinya, lebih kepada implementasi dari ideologi tersebut lah. Itu mungkin saya ingin aktif di area itu gitu ya. Seberapa kuat Pak? Seberapa tadi bicara tentang empowering, pasti juga ingin bahwa ya Prof Kun ini kan bukan pinginnya ya tentunya juga bisa memberikan nilai manfaat besar buat masyarakat ini, terutama di dunia kooperatif. Seberapa mau nih, karena nggak semua orang juga ya hanya sekedar bahwa oh iya bagus ya, oh ini, tapi dalam pelaksanaan segala macam. Juga, jadi ini harus nyata ya Pak ya. Maksudnya nyata tuh dalam artian. Tapi kalau kita memikirkan itu gimana ke depan, berat atau enggak, itu pasti banyak tantangan. Tapi ya saya pikir kita harus mulai ya. Saya pikir kita mulai. Teman-teman dosen di perguruan tinggi lain juga yang dulunya memikirkan itu sudah mulai sepuh Pak ya. Sudah mulai sepuh, sudah mulai tidak aktif gitu ya. Tokoh-tokoh koperasi kita saya kira
Ya Pak Haris, kita optimis lah ya. Saya juga ketika memberikan gagasan ini juga teman-teman yang aktif di di gerakan koperasi juga mendukung. Ayolah Pak, kita sama-sama gitu. Harusnya ya. Pandemi ini momentum ya, Prof ya. Ya, sama-sama. Gitu. Karena karena saya masih yakin sih ya, dan bangun usaha untuk bisa menyejahterakan secara kolektif masyarakat itu ya menurut saya melalui koperasi. Karena dengan demikian kan kepemilikannya bersama ya Pak. Kalau untung bisa dibagi bersama kayak gitu. Betul. Ya memang itu ideal lah. Tapi dengan perkembangan yang Bapak bilang tadi, teknologi digital yang makin bagus, ini sebenarnya bisnis model koperasi ini bisa masuk dengan lebih baik. Sebenarnya sharing ekonomi itu sebenarnya kan banyak Pak ya. Dari sisi community base-nya yang jadikan dasar dia untuk mengembangkan, itu sebenarnya udah sebenarnya itu kan ada unsur koperasinya ya. Hanya ini kan yang saya soroti kan masalah kepemilikannya. Kepemilikan, pengambilan keputusan, keterbukaan, demokratisasinya yang belum. Nah, itu yang kita akan tarik sehingga akan menjadi lebih ideal gitu. Ya saya memang tidak mengamati dunia manajemen yang Prof lakukan ya dalam hal pengajaran, pendidikan, baik kontribusi juga kepada masyarakat. Nggak tahu ini platform kooperatif ya, ada satu istilah. Ini juga kalah pamor dengan istilah startup. Oke. Ini gimana nih? Iya. Sebenarnya startup itu platformnya bisa platform kooperatif. Bisa aja kan gini ya Pak Haris ya. Perusahaannya namanya startup, tapi bisa menggunakan platform kooperatif. Bisnis modelnya platform kooperatif. Ya, startup. Artinya kan startup itu kan perusahaan pemula. Perusahaan pemula itu bisa pemilik platform, investor sama masyarakat bergabung ya. Masyarakat yang punya interest tertentu di bisnis itu ya. Bisa di perikanan, pertanian, perkebunan, banyak lah. Atau mungkin juga di transportasi ya. Saya kira di semua bidang itu bisa. Tapi sebenarnya bisa kooperatif. Betul, bisa bahwa model platform bisnis model ini tuh harusnya bisa akselerasi dengan cepat karena satu masyarakatnya juga sudah memahami tentang dunia digital juga. Betul. Lalu koperasi harusnya sudah memahami betul bahwa kita lahir di negara yang memang dulunya adalah basis ekonomi kita adalah koperasi gitu ya. Lalu masyarakatnya juga sudah tumbuh dengan berbagai macam produk-produk atau hal-hal yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Lalu ini memang tidak mudah juga ya. Artinya memang ini baru langkah awal nih Riz gitu ya. Saya kira gitu. Seperti Pak Aris bilang tadi kan marketplace ya. Kan bagus tuh ya. Betul. Nah, ini kan terbentuk. Biasanya pemiliknya pemilik platform sama pemilik modal, tapi yang memanfaatkan marketplace-nya kan nggak diajak jadi pemilik, Pak. Nah, ini sebenarnya. Nah, coba Bapak bayangkan kalau itu mereka semua jadi pemilik juga kan ideal, Pak. Ngambil keputusan sama-sama, tidak ada algoritma yang disembunyikan. Indah kan, Pak ya? Indah kan, Pak? Nah, ini kita ini kan akademisi ya Pak, mesti memberikan suara yang barangkali mungkin mungkin orang melihat ini terlalu ideal Pak, mana bisa situasi seperti tapi ada kok contohnya gitu. Artinya contoh bahwa platform kooperatif jalan tuh banyak contohnya. Memang kebanyakan di luar negeri ya, tapi di Indonesia saya kira potensinya luar biasa. Kemarin kita ketemu sama Pak Menteri Koperasi itu, cobalah bikin ide-ide bisnis baru ya Pak. Karena bisnis besar itu sekarang selalu mengalahkan bisnis kecil. Betul. Misalnya orang membuat supermarket besar itu akan menghabisi pedagang-pedagang kecil. Maksud saya si supermarketnya itu nggak punya inovasi Pak. Dia betul-betul replikasi dari bisnis kecil kan itu persoalan ya Pak. Pak Menteri kemarin pesen juga, ayo kita coba sama-sama cari ya model bisnis yang betul-betul baru gitu. Nah, saya kira melalui platform kooperatif ini sebenarnya masyarakat, pemilik platform sama investor bisa
membuat model platform yang bagus. Sebenarnya bisnisnya kan sudah ada, Pak ya. Betul. Kan orang bisnis perikanan sudah ada, Betul. perkebunan ada, Iya. transportasi Iya, ada, betul. banyak sekali orang pemilik kos-kosan juga ada, ya kan? Itu terus kemarin waktu diskusi dengan teman-teman di BINUS Bekasi juga, ini pemilik kos-kosan ini bisa nih dibikinkan platform, kayak gitu Pak, ya kan? Betul, Pak. Jadi sebenarnya banyak. Nah, yang menarik adalah nanti si pemilik kos itu menjadi pemilik perusahaan. Nah, itu Pak maksud saya. Ngambil keputusannya sama-sama. Gimana Pak Haris? Oke kan Pak ya? Ya oke lah. Maksud saya kita tentu sangat concern bisnisnya. Betul, Pak. Tapi bagaimana 3 pihak ini atau bisa 4 pihak atau 5 pihak itu bisa bergabung dan sama-sama menjadi tim manajemen. Nah, pemerintah itu udah ngeluarin ketentuan Pak namanya Peraturan Menteri Koperasi tentang koperasi multipihak. Multipihak. Ya? Karena ada investor, ada pekerja, ada ada pemilik platform, atau mungkin pihak lain, atau konsultan misalnya. Gabung nih sama-sama. Jadi Pak. Oh, kalau istilah bisnis modelnya platform kooperatif, kalau di kita koperasi multipihak. Ya. Jenisnya koperasi multipihak. Tapi kalau ini platform kooperatif ya koperasi platform. Jadi koperasi yang mendasarkan usahanya dengan membuat platform di mana platform ini dimiliki bersama. Wah, menarik Pak sebenarnya. Ini juga tantangan juga saya pikir Pak. Apalagi kalau kita bicara dengan anak muda sekarang gitu ya. Yang dia dengernya adalah startup gitu ya. Belum yang mungkin nggak pernah dengar istilah koperasi atau juga istilah tadi platform koperasi yang sebenarnya juga di luar udah cukup lama ya untuk hal itu ya. Bagaimana Prof Kun melihat tantangan ini karena kan pasti penggerak ini ada di anak muda nih gitu ya. Nah, bagaimana memperkenalkan koperasi dengan sistem yang memang sudah established gitu ya. Tinggal bagaimana menggabungkan antara digitalnya dan juga behavior yang sekarang ini. Kita memang ini Pak Haris, kita memang justru ini adalah peran serta anak-anak muda kita ini sangat kita harapkan karena rekan-rekan kita yang pemula ya, bisnis pemula ya. Startup itu ketika dia mau membangun bisnis yang berbasis pada masyarakat malah menarik. Kenapa? Masyarakatnya ikut menjadi bagian dari pemiliknya. Itu Pak. Ini anak-anak muda kalau diajarin gitu Pak, bagus sekali. Jadi artinya anak muda ini punya ide bisnis, mungkin dia ngelihat situasi ya, dia punya ide bisnis. Kemudian anak muda ini mungkin punya platformnya Pak, karena biasanya startup itu kuat ya platformnya. Dia nyari investor, terus masyarakatnya diajak jadi satu Pak. Ideal tuh Pak Haris. Makanya kita juga minta bantu Pak Haris untuk mengkampanyekan ini. Makanya Pak, hari ini channel kan juga banyak dilihat anak-anak muda Pak. Nah ini yang menjadi satu hal yang saya pikir ini harus digaungkan juga ya. Ini adalah bisnis model yang sekiranya ini sangat bagus dan ya anak muda nih harus bisa menggerakkan ini ya. Kalau yang sesepuhnya cuman ya penasihat-penasihat aja boleh lah. Malah itu anak-anak muda dengan kasih tahu ini loh bahwa nanti bisnis yang kita kembangkan startup ini adalah melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut serta jadi pemiliknya. Dia seneng Pak. Bisa. Nah ini jadi, tinggal kita bagaimana mensosialisasikan ini ya Pak ya. Jadi semangat empowering society-nya itu. Iya itu betul. Nah harapannya juga kita berharap perguruan tinggi ikut Pak ya. Platform kooperatif itu kan susah buatnya. Oleh karena itu maka bisa aja tim ahli di perguruan tinggi, dosen-dosen yang cukup senior di bidang teknologi informasi bisa membantu membuatkan nih Pak. Jadi malah ada perguruan tinggi, ya kan Pak, ada investor, ada masyarakat yang terlibat dalam bisnis itu menjadi pemilik bersama Pak. Gimana tuh Pak? Perguruan tinggi, investornya, pebisnisnya, itu jadi satu. Kalau mau rapat bareng-bareng Pak, menentukan harga sama-sama diputuskan bersama. Mau ekspansi diputuskan bersama, mau bagi keuntungan diputuskan bersama, kan luar biasa tuh Pak. Luar biasa Pak. Nah itu maksud saya Pak. Jadi benar-benar yang namanya sharing ekonomi terjadi Pak. Nah itu yang kita coba angkat ya Pak ya. Ini saya kira memang bukan tugas mudah, betul, tapi Pak. saya kira saya akan terus menyampaikan ini ke seluruh masyarakat lah. Nah, di berbagai media saya jelasin. Ini bukan masalah menyerang yang besar sama sekali tidak. Tapi bagaimana keseimbangan ekonomi, demokratisasi ekonomi itu bisa tercipta melalui kepemilikan bersama gitu Pak. Itu Pak. Nah, platformnya koperasi. Nah gitu. Prof Kun, mau sampai kapan?
Gimana? Prof apa ya? Kun melakukan ini? Ya, kalau Pak Haris mendukung ya saya akan jalan terus. Semangatnya Ya. sudah ada. Ini Ya. kan ini menjadi sesuatu yang baik ya Prof Kun ya. Ya memang Ya. tadi Prof Kun juga sampaikan juga bahwa ya harus ada gitu ya. Ya. Ada yang terus juga ya. Walaupun ini cukup Jadi berat kan tapi ngobrol gimana Prof nih, Kun sendiri ya, secara pribadi? kita ngobrol sama teman-teman dosen, Hmm. banyak juga yang dukung Pak. Jadi saya juga punya kelompok diskusi ya, kooperatif corner gitu ya di Universitas Bina Nusantara ini. Ada 3 profesor, kemudian ada beberapa doktor ya Pak. Ada sekitar 14 orang lah ikut memikirkan ini Pak. Kita ingin memberikan sumbangsih lah ya gitu melalui institusi BINUS ini untuk bisa memberikan pemikiran ya Pak ya. Kita akan cobakan tuh Pak. Kita coba implementasi ini, kita akan bikinkan masyarakat yang punya kepentingan ekonomi yang sama misalnya di suatu lokasi, kita coba bikinkan platform kooperatifnya Pak. Waduh. Ya, kan bisa aja Pak ya. Kemarin kepikiran tempat kos Pak. Oh, Tempat gitu. kos. Ya, tempat kos kan ada pemilik kos, ada universitas, ada perusahaan. Gimana Iya, kalau iya, kita iya, bikin iya. platformnya, Iya, terus iya, kemudian iya. pemilik kos dan kita semua menjadi pemilik Menentukan. Pak. Waduh, Oh. rapat bersama-sama diputusin bareng Pak. Ya, itu Ini rencananya. Ini menarik ya, Ya. Prof Kun. Ini kalau saya gali terus ini kita Ya. bisa berjam-jam nih ngobrolnya. Ya, Tapi ya, saya Ya. tertarik Ya. kenapa kemarin juga akhirnya ayo undang Prof Kun, saya pengen tahu lebih dalam Ya. tentang hal itu. Artinya apa? Bicara tentang empowering Ya. juga tentunya ingin kita gali juga dari Prof Kun juga Betul. gitu ya. Karena empowering ini kan tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang kecil menjadi dampaknya besar, tapi hal-hal kecil yang juga memberikan insightful atau inspirasi itu juga bagian dari empowering itu sendiri sih, Prof. Nah, bagaimana Prof menanamkan empowering dalam dirinya Prof ya, sehingga ya kita harapkan Prof ini sudah menjadi guru besar ya, tentunya ingin memberikan dampak yang lebih luas lagi buat masyarakat. Bagaimana menanamkan itu? Karena juga mungkin ya tadi dari sisi ya mohon maaf bisa usia dan juga pemikiran-pemikiran gitu kan ada titik di mana ya udahlah biarkan anak muda. Tapi bagaimana menggali ini semua gitu? Ya menurut saya Pak Haris ya, kita ini harus sadar dari mana kita berasal ya. Maksudnya kita ini lahir bisa sampai seperti ini tuh kan berkat banyak orang yang membantu kita ya. Ya kan, kita sekolah ya kan, banyak guru kita, kita kuliah ya, itu juga banyak sekali andil lah sehingga kita masing-masing orang bisa menjadi sukses segala macam. Jadi kalau saya lihat memang kita ya harus peduli kepada lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita gitu. Pasti ya semua orang punya kelebihan, pasti punya orang kelemahan. Kelebihan itulah kita sumbangkan ya kepada masyarakat gitu. Kalau kita menyadari itu, kelihatannya Indonesia juga akan cepat maju nih ya. 2045 menjadi negara yang besar itu bisa tercapai kalau kita semua orang peduli ya. Kebetulan saya menekuni bidang koperasi gitu ya. Ya cobalah memberikan pemikiran gitu. Ya nggak boleh putus asa. Nanti yang di bidang lain juga sama ya. Kan semua kan bermuara bagaimana kita bisa sejahtera bersama ya Pak Haris. Saya kira kuncinya itu. Jadi saya kira pemberdayaan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita saling memberdayakan kan sama-sama kuat ya. Benar nggak Pak? Betul Pak, betul. Iya. Ya istilahnya tidak ada istilah sukses sendiri ya Prof ya. Betul ya. Sukses itu bersama. Sama gitu ya. Dan yang menjadi bagian terbesar kita ini Indonesia ini apa sih kan masyarakat luas ya. Nah masyarakat itu kita lihat kondisi masyarakat pasti ada secara ekonomi kan bisa bisa dibagi dalam beberapa bagian ya. Ekonomi atas, menengah. Betul. Saya akan concern kepada masyarakat ekonomi bawah, menengah bawah lah gitu Pak. Ini yang menjadi concern saya. Gimana ya supaya mereka bisa naik kelas gitu menjadi. Dan yang memang ekonomi kita nih growth ini yang menengah bawah dan menengahnya pun juga harus kuat karena itu fondasi. Iya betul. Tapi ini loh Pak, udah terbukti kok mereka itu luar biasa Pak. Ekonomi menengah bawah itu gonjangan kayak apapun dia masih kuat Pak. Ya. Nah ini yang dan jumlahnya ya Pak ya, jumlahnya kan besar sekali Pak, besar sekali. Jadi itulah yang kita ingin dorong yang namanya pemberdayaan masyarakat tuh melalui itu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke. Prof, dalam orasi nanti guru besar gitu ya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Prof di masyarakat luas dan juga
Saya juga rencana ingin mengundang juga media juga untuk Iya. bisa mendengarkan orasi Prof. Kalau saya baca sedikit tentang orasi Prof ini sangat menarik ya, apalagi sangat relevan dengan dunia yang sekarang ini dibutuhkan terutama di Indonesia itu sendiri sih, Prof. Gimana, Prof? Ya, orasi itu kan cuma 20 menit ya Pak ya. Hmm, Sebenarnya kan yang penting kan sesudah orasi itu mau apa gitu. Iya, iya. Jadi saya ingin di dalam orasi itu saya ingin menjelaskan bahwa platform kooperatif itu bisa dilakukan di Indonesia. Pemerintah juga sudah mendukung melalui adanya ketentuan koperasi multi pihak. Ya. Gitu. Saya juga ingin menyampaikan peran perguruan tinggi. Ya, peran perguruan tinggi harus seperti apa gitu. Terus kemudian ekonomi masyarakat itu bisa bangkit bersama, maju bersama melalui sebuah koperasi. Nah, di era digitalisasi seperti sekarang ini, maka platform kooperatif itu menjadi penting ya. Model bisnis itu yang kita ingin kembangkan sehingga sharing ekonomi menjadi berkeadilan gitu. Artinya kalau itu bisa terjadi, maka semua pihak bisa mengambil keputusan bersama, merencanakan sesuatu yang strategis secara bersama. Kalau misalnya ada keuntungan bisa dibagi bersama. Kalau mau investasi dipikirkan bersama-sama. Itu kan sesuatu yang ideal ya. Nah itu sih yang ingin saya sampaikan ke masyarakat dan harapannya saya kira pemerintah sangat mendukung ya. Kemarin kita ketemu sama Menteri Koperasi, dia sangat mendukung. Gerakan koperasi juga pasti sangat mendukung ya. Dan itu Pak Haris ya, BINUS ya sebagai sebuah perguruan tinggi yang sangat dikenal masyarakat, kemudian menyuarakan ini harapannya ya, BINUS menjadi bagian ya dari masyarakat, menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia, itulah yang bisa kita berikan pemikiran itu. Ini ngomong-ngomong, Prof. Gun ini adalah wakil rektor bidang akademik ya, yang artinya semua kurikulum dan juga dosen itu ada di bawah Prof. Gun ya gitu ya. Nah, saya cuma mau menyangkut itu kan. Mungkin juga nanti kaitannya dengan anak muda gitu ya. Banyak kan anak muda dituntut dengan entrepreneurship, startup gitu ya. Bagaimana mereka ke dalam dunia itu. Dan juga BINUS menjadi salah satu perguruan tinggi yang mencetak startup muda gitu ya. Nah ini bagaimana nih, terakhir nih, bagaimana mengaitkan, bukan mensosialisasikan ya, artinya bahwa platform kooperatif ini di anak muda ini harus juga mulai gitu. Ini gimana mengajak anak muda? Saya setuju tuh. Pertama memang saya lihat anak-anak muda yang punya kepedulian sekarang luar biasa loh. Saya lihat startup yang berbasis sama komunitas, Pak, itu berkembang loh. Dan alumni BINUS banyak saya lihat yang terlibat situ. Nah, memang yang barangkali belum anak muda ketahui adalah mengenai konsep koperasinya. Jadi artinya memang ya kita mesti mengadakan dialog, diskusi ya bahwa ini ide wirausaha yang sangat bagus melalui penciptaan bisnis model yang bagus, ada platformnya, kemudian barangkali ada investornya. Gimana nih kalau masyarakatnya ikut memiliki gitu? Kan mereka pasti ya nanti kalau ada masalah ditanggung bersama, ada keuntungan dibagi bersama, itu akan jadi bagus. Ini justru saatnya. Tapi kan ini mesti didukung semua pihak ya Pak. Artinya termasuk sistem kurikulum yang dibangun oleh Prof dan teman-teman. Ya artinya bahwa kurikulum perguruan tinggi juga harus bisa saya kira harus bisa membuat sharing ekonomi, platform ekonomi koperasi ini betul-betul hidup gitu ya, diskusi di antara dosen dengan mahasiswa di kelas segala macam. Kalau ini nggak ada yang memperkenalkan kan susah ya. Kalau kita ini kan lihat kondisi kayak gitu kan kita mesti cari cara ya Pak ya. Ini gimana ya? Di satu sisi bisnis mungkin startup sudah mulai berkembang sangat besar. Kemudian seberapa besar nih masyarakat juga ikut sama-sama kan? Gitu. Kira-kira gitu. Saya selalu senang ketemu dengan Prof. Gun ya. Banyak hal yang saya juga dapatkan inspirasi ya. Kalau ketemu ngobrol hal-hal yang ya nggak hanya sekedar serius gitu ya, tapi di luar serius itu juga segala macam banyak hal yang saya juga dapat belajar dari Prof. Prof, apa nih tipsnya buat anak muda ya sehingga konsistensi itu menjadi sesuatu hal yang saya dengarkan dari Prof. Gun tadi itu ternyata sangat kuat gitu ya, semangat itu dan juga membawakannya itu loh yang melihat bahwa wah nggak harus dalam tanda kutip stres gitu ya. Ada cara sendiri. Betul. Ini ada tipsnya nih nggak Prof. Gun terakhir sebagai penutup pembicaraannya kita nih. Jadi pertama ya mungkin pesan buat anak-anak muda ya. Jadi
anak muda itu bebas untuk belajar apapun. Ya. Ini kesempatan ya. Ya. Jangan dihalangi ya. Karena dia ingin mencoba ini tempatnya lah, waktunya untuk belajar segala hal gitu. Tapi ingat, suatu ketika harus memilih, karena kita nggak mungkin semua bidang kita kuasai, Betul. nggak mungkin semua pengetahuan kita kuasai. Betul. Suatu masa setelah kita melihat semuanya, masa orientasi itu akhirnya kita memilih, kira-kira apa sih yang cocok buat saya gitu, di area mana? Apakah itu menyangkut bisnis atau menyangkut keilmuan atau bidang yang dipelajari, kan harus milih nih Pak. Kalau udah ada kecocokan begitu, maka mulailah tekuni gitu, mulai belajar banyak. Ya, belajar itu tidak harus tidak harus semua dari buku ya, bisa juga pengalaman orang gitu ya. Orang ini kuat di bidang yang sama dengan saya, belajar selalu membuka diri, pikiran itu. Saya kira anak-anak muda ini luar biasa Pak ya. Jadi saya bayangkan waktu saya muda sama sekarang jauh Pak. Sekarang ini lebih hebat, jauh lebih hebat. Ya, karena semua fasilitas sudah tersedia ya, gitu. Wah, menarik Prof Kun ya. Kalau saya selalu bicara dengan Prof Kun itu sangat menarik dan banyak hal lah yang saya pelajari. Terutama juga di dalam konten ini pun juga kita harapkan saya pikir teman-teman yang nanti akan menonton ini juga terinspirasi ya dengan konsep tadi ya disampaikan dengan platform kooperatif gitu ya, menjadi satu model bisnis yang saya pikir ini sudah sangat relevan sekali gitu ya di saat dunia startup juga berkembang segala macam, tapi kadang-kadang ada yang lupa gitu ya, atau mungkin belum dipikirkan lah ya bagaimana, atau sudah dipikirkan tapi implementasinya banyak hal lah yang harus dilalui gitu ya. Nah, saya pikir ini saya lihat menjadi satu langkah lagi ya. Karena lingkungan, teknologi, masyarakatnya sudah aware terhadap hal itu dan kebiasaan itu sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita selangkah lagi ya. Dan selangkah itu kadang-kadang berat ya, Prof Kun ya. Ya, betul. Ini kalau jalan terus ya Pak Haris, nanti kalau ada startup mau bikin baru, yang berbasis masyarakat, pasti masyarakatnya minta loh. Ini koperasi aja gitu. Betul. Nanti kalau ini semua udah paham semuanya, teman-teman udah pada tahu, anak-anak muda udah tahu, begitu dia bikin startup, basisnya komunitas, waktu dia menyampaikan itu untuk berunding, pasti komunitasnya bilang, Pak gimana kalau kita miliki bersama aja. Yes, thank you Pak Kun atau Prof Kun kita nyebutnya. Semua yang ada di BINUS ini saya pikir sebagai salah satu bapak koperasi Indonesia ya. Jadi tidak hanya di BINUS saja, saya pikir Indonesia butuh Prof Kun ya. Bagaimana membantu memikirkan tentang tentang dunia koperasi dan juga platform kooperatif sendiri. Sukses Prof Kun. Terima kasih banyak. Saya doakan atau kita semua mendoakan apa yang menjadi mimpinya Prof Kun untuk bisa membesarkan dunia koperasi ini. Saya pikir Indonesia butuh koperasi yang memang harus kekinian lah gitu ya. Betul, setuju. Semuanya harus terjadi dan kemerataan. Karena itu pesan undang-undang juga ya, pemerataan ekonomi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Thank you, sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Terima kasih banyak Pak Haris, dan saya yakin ya bersama BINUS pasti ini bisa diimplementasikan dengan baik. Let's close this. Terima kasih. Terima kasih banyak.